Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Senang bisa kembali bersama berjumpa untuk belajar firman Tuhan, untuk bersama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita percaya dimanapun kita berada, Tuhan ada bersama dengan kita. Dia membimbing, menolong kita untuk mengerti, memahami, dan melakukan apa yang Dia firmankan dalam hidup kita. Mari sebelum kita bersama membuka, membaca, merenungkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, Tuhan yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami pada saat ini boleh kembali bersama membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus akan membimbing menolong kami, sehingga kami dapat mengerti, memahami firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami hari demi hari. Kami siap diajar, kami siap untuk belajar, berfirmanlah kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang Maha Baik kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya mau mengajak kita membuka Injil Matius pasal 10. Injil Matius pasal 10 ayat yang pertama sampai ayat keempat. Matius pasal 10 ayat yang pertama sampai keempat tertulis demikian. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Dia. Sampai sebenarnya bacaan kita pada saat ini. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, ada sebuah quotes yang menarik yang saya temukan ketika membaca merenungkan nats Alkitab kita pada hari ini. Quotes itu berkata demikian. Tuhan telah memilih kamu untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan telah memilih kamu untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara sekalian, sebuah pernyataan yang menarik. Kenapa? Karena secara tidak langsung pernyataan ini menegaskan bahwa selama berabad-abad, dari dulu sampai sekarang, Tuhan senantiasa memakai manusia untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Selama berabad-abad, dari dulu sampai sekarang, Tuhan memakai manusia untuk mengerjakan karya keselamatannya di tengah dunia. Dan ini juga kita bisa lihat di dalam Alkitab. Misalnya di dalam Ibrani 1 ayat yang ke-1, di sana tertulis, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Jelas dalam Ibrani 1 ayat 1, di sana dikatakan bahwa Allah berbicara kepada manusia, kepada umatnya, melalui nabi-nabi. Melalui orang-orang yang Dia pilih, Dia utus untuk menjadi saluran berkat untuk mengerjakan misinya di tengah dunia. Dan pola ini juga kita lihat di dalam Matius 10 ayat yang pertama yang telah kita baca bersama. Di sana Tuhan Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh jahat, untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Saudara, Tuhan memilih 12 orang bukan tanpa tujuan, bukan tanpa alasan. Tetapi melalui mereka, Tuhan ingin berkarya dan bisa menjadi berkat, mendatangkan berkat bagi banyak orang. Nah, yang menarik adalah kalau kita lihat di dalam Alkitab, terkhusus dalam Matius 10 ayat yang pertama sampai keempat tadi, yang menarik adalah siapa yang dipilih oleh Tuhan Yesus.
Di dalam Matius 10 yang pertama sampai keempat, di sana Tuhan memilih orang-orang yang sederhana. Paling tidak secara latar belakang pendidikan. Kalau kita lihat di dalam Matius 10 tadi ada nama Simon Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes anak Zebedeus, dan Thomas. Siapakah mereka? Mereka adalah murid-murid Tuhan Yesus yang berasal dari seorang nelayan. Artinya mereka tidak mendapatkan pendidikan yang tinggi seperti yang didapatkan misalnya oleh Rasul Paulus. Mereka hanyalah orang-orang yang sederhana, yang dipilih Allah untuk menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Dan bukan hanya sederhana, tetapi dari nama-nama yang kita telah baca, mereka pun juga ada pribadi yang tidak sempurna. Sebagai contoh Matius, di sana dikatakan dia adalah seorang pemungut cukai. Seorang yang dianggap sebagai pengkhianat oleh bangsanya sendiri. Karena mengambil pajak untuk diberikan kepada pemerintah Romawi. Ada nama Simon orang Selot. Selot adalah kelompok pemberontak yang sering mengganggu keamanan masyarakat pada waktu itu. Ada Yudas Iskariot yang kita semua tahu. Dia punya mentalitas yang buruk sehingga mencuri, mengambil uang dari perbendaharaan yang dipercayakan kepada dia. Secara karakter pun murid-murid ini bukan orang-orang yang luar biasa. Kita semua tahu bagaimana Petrus, dia digambarkan sebagai pribadi yang reaktif, tetapi tidak bertanggung jawab. Dia mudah memberi janji tetapi mengingkari di lain waktu. Di sana juga ada nama Yakobus dan Yohanes yang kita juga tahu mereka adalah pribadi-pribadi yang ambisius sekaligus keras kepala. Mereka menginginkan tempat di kanan dan kiri Tuhan Yesus, tetapi tidak berani mengungkapkannya sendiri, tetapi meminta orang tuanya untuk menyampaikan niat, keinginan, dan ambisi mereka. Ada juga nama Thomas, seorang yang skeptis, yang tidak mudah percaya. Ada juga nama Yudas Iskariot yang sombong, tetapi tidak jujur. Jadi saudara bisa dibayangkan bagaimana Tuhan Yesus memilih murid-murid. Kalau kita dalam posisi Tuhan Yesus, tentu kita memilih orang-orang yang baik, orang-orang yang bisa dipercaya, orang-orang yang punya integritas. Tetapi justru yang dipilih Tuhan Yesus adalah orang-orang yang bertolak belakang dengan apa yang kita pikirkan. Bukan ini saja, murid-murid ini adalah orang-orang yang tidak setia. Ketika Tuhan Yesus ditangkap, mereka melarikan diri, hanya memikirkan keselamatannya sendiri. Nah, saudara, kalau kita menjadi pertanyaan adalah, kenapa Tuhan bukan memilih orang-orang yang baik? Mengapa Tuhan bukan memilih orang-orang yang berpendidikan? Kenapa Tuhan tidak memilih orang-orang yang setia? Tetapi justru memilih ke-12 murid yang sederhana, yang punya karakter yang tidak baik, yang juga tidak setia. Saudara, apa yang Tuhan Yesus lakukan sebetulnya untuk menunjukkan kepada kita bahwa panggilan Allah adalah anugerah. Yang diberikan bukan berdasarkan kemampuan atau latar belakang kita, tetapi berdasarkan kasih dan kepercayaan Allah. Artinya kalau kita dipilih menjadi pelayan Tuhan, baik saudara yang misalnya melayani di gereja sebagai usher, sebagai penerima jemaat, sebagai pemandu, sebagai pemusik, atau masuk dalam kepanitiaan-kepanitiaan, bahkan ketika saudara dipilih untuk menjadi seorang penatua, itu semua adalah anugerah. Bukan karena saudara lebih hebat dibandingkan orang lain. Bukan karena saudara lebih pandai dibandingkan orang lain. Bukan karena saudara lebih suci dibandingkan orang lain. Tetapi karena saudara diberi anugerah oleh Allah untuk boleh melayani Tuhan di tengah gerejanya, maupun juga melalui gerejanya. Karena itu saat Tuhan memberi kita kesempatan untuk melayani, terimalah kesempatan itu dengan penuh ungkapan syukur. Jangan merasa malah hebat,
lalu kemudian memperlakukan orang lain dengan seenaknya, memandang rendah orang lain. Justru kita harus menerima dengan penuh rasa syukur, dan semakin besar anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, semakin kita harus bersikap rendah hati dalam mengerjakannya. Dan ketika Tuhan memberi kepercayaan, maka berikan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, saudara sekalian, yang menarik adalah ketika seorang dipilih Allah, meski dia seorang yang penuh dengan kelemahan, keterbatasan, tetapi kalau dia memberi diri untuk dipakai oleh Tuhan, melayani dengan penuh rasa syukur karena dia mengasihi Tuhan, maka dia akan dimampukan untuk melakukan hal-hal yang besar. Contohnya kita lihat pada diri para murid. Oke, mereka punya keterbatasan, mereka punya kekurangan, mereka tidak sempurna. Tetapi mereka dipilih Allah dan mereka memberi diri mereka untuk melayani dengan segenap hatinya. Dan pada akhirnya, Tuhan menjadikan mereka sebagai saluran berkat bagi banyak orang. Contoh Simon Petrus. Dia meski reaktif tidak bertanggung jawab, tetapi Allah memakai dia untuk memberitakan Injil di Lida, Antioquia, Korintus, Roma, dan disalib dalam posisi terbalik atas permintaannya sendiri. Murid yang lain, Andreas, dia memberitakan Injil di Makedonia. Dan pada akhirnya dia disalibkan pada kayu yang berbentuk huruf X di Yunani. Yakobus, anak Zebedeus, dia dibunuh oleh Herodes sekitar tahun 44 Masehi. Yohanes, anak Zebedeus, menggembalakan jemaat Efesus, dibuang di Pulau Patmos dan meninggal di Efesus. Filipus memberitakan Injil di Perancis, Rusia Selatan, Asia Kecil, India, dan disalib terbalik atau mati dipenggal karena menginjili istri wali kota. Bartolomeus memberitakan Injil di Ethiopia, Mesopotamia, Partia, Likaonia, Armenia, dan mati disalib di Armenia. Thomas memberitakan Injil di Asia. Matius memberitakan Injil di Partia dan Ethiopia. Yakobus anak Alfeus memberitakan Injil di Persia dan dia disalibkan di sana. Tadeus memberitakan Injil di Mesopotamia. Simon orang Selut memberitakan Injil di Mesir, Afrika, Mauritania, Libya, dan Kepulauan Britania atau Inggris. Jadi sudah menarik bagaimana orang-orang sederhana ketika memberi diri untuk dipakai oleh Tuhan, maka mereka bisa melakukan hal-hal yang besar, hal-hal yang luar biasa, bukan karena kehebatan mereka, tetapi karena Allah yang Maha Kuasa mau memakai hidup mereka, memperlengkapi mereka, memampukan mereka untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Hal ini pun berlaku dalam hidup kita. Kita bukan pribadi yang sempurna. Tetapi kalau Allah mau pakai kita dan kita memberi diri untuk dipakai oleh Tuhan, maka kita pasti dimampukan Allah untuk melakukan hal yang besar bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan kita bisa menjadi berkat untuk banyak orang. Karena itu, ketika Allah mau memanggil saudara dalam pelayanannya, di gerejanya, di tengah masyarakat, jawablah panggilan itu. Jangan ragu untuk memberikan hidup kita bagi Tuhan, dan percaya bahwa Allah akan menolong kita untuk mengerjakan misinya di tengah dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kesempatan kami boleh merenungkan firman Tuhan bersama, dan bila firman ini boleh kami terapkan dalam hidup kami, membuat kami menghargai kesempatan panggilan pelayanan yang Tuhan berikan kepada kami, dan mengerjakan dengan segenap hati kami. Tuhan, tolonglah kami, agar kami boleh menjawab panggilan-Mu, dan sungguh memberikan bagian dari hidup kami untuk melayani Engkau. Pakailah hidup kami untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami dalam pekerjaan, dalam studi, dalam keluarga, dalam kehidupan bergereja. Allah yang memberikan berkat memampukan kami untuk menjadi terang dimanapun kami berada. Berkati juga gereja-Mu GKI Kutisari Indah, Allah yang berkasih karunia memimpin dan menolong gereja Tuhan. Berkati bangsa negara kami. Terima kasih ya Tuhan, dan saat ini hamba-Mu mohon berkenan Tuhan mengulurkan tangan dan memberikan berkat. Saudara sekalian kasih Tuhan, arahkan hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan yang Maha Pemurah, Dia akan memimpin menyertai-mu. Dia akan menolong engkau. Dia akan menguatkan engkau. Dia tidak akan meninggalkan engkau dari sekarang sampai selama-lamanya.
Amin. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan memberkati saudara.